Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini itu saya akan membahas materi tentang penentuan biaya proses. Jadi kalau sebelumnya itu saya sudah ngasih materi tentang penentuan biaya pesanan, maka hari ini kita membahas tentang penentuan biaya proses ya. Jadi penentuan biaya proses ini memang cukup rumit gitu ya, karena kita bicara proses. Mungkin bisa 2 kali pertemuan kita membahas tentang penentuan biaya proses karena lumayan rumit seperti itu. Mungkin saya akan jelaskan uh, teorinya terlebih dahulu ya. Jadi tentang penentuan biaya proses itu seperti apa. Baik, tentang penentuan biaya proses itu adalah suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik itu dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Jadi dibebankan pada satu pusat seperti itu. Jadi biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan itu ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya atau departemen tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan. Nah, itu adalah pengertiannya. Nah, karakteristiknya biaya proses itu adalah proses produksi itu bersifat kontinu. Kemudian produksi itu bersifat massal karena proses ya tujuannya mengisi persediaan yang siap dijual. Kemudian produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya itu bersifat homogen. Nah, biaya yang dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Nah, akumulasi biaya itu dilakukan berdasarkan periode tertentu. Aliran produk secara berurutan. Nah, ini adalah ada contoh misalkan perusahaan muara besi tekstil mempunyai 3 departemen produksi yaitu pemotongan, tenun, sama painting. Urutan proses produksi dimulai dari pemotongan dengan memasukkan bahan baku yang dikombinasikan dengan tenaga kerja dan biaya overhead. Setelah selesai, dipindahkan ke departemen tenun dengan penambahan biaya tenaga kerja dan biaya overhead, kemudian dipindah lagi ke departemen painting dengan penambahan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Ini adalah alirannya. Kalau dalam proses ya gambar aliran atau bagan. Kemudian ini adalah penjelasan untuk yang aliran produk secara paralel. Di situ ada contohnya perusahaan mebel Jambi Indah memproduksi sejenis kursi dengan bahan baku kayu dan besi cor. Perusahaan mempunyai beberapa departemen produksi yaitu departemen pemotongan kayu yang melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Setelah itu dipindahkan ke departemen penghalusan. Nah, ini kalau paralel, ini bedanya. Jadi dari pemotongan, kemudian ada pengamplasan, masuk ke proses peleburan, masuk ke perakitan, masuk ke penyelesaian. Di situ ada 2 departemen sumbernya karena paralel. Kalau yang selektif itu di mana produk berpindah ke departemen-departemen yang berbeda dalam suatu pabrik tergantung pada produk final yang akan diproduksi. Contoh bagannya seperti ini. Jadi dari bahan baku masuk ke painting, painting masuk ke proses departemen pengepakan, kemudian sampai produk itu selesai. Ada yang dari bahan baku ke tenaga kerja masuk ke departemen tenaga kerja langsung pengepakan, kemudian produk selesai. Untuk selanjutnya itu adalah akumulasi biaya proses itu seperti apa? Yang pertama adalah pengumpulan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik untuk masing-masing departemen. Kemudian yang kedua, penentuan biaya per unit untuk masing-masing departemen. Yang ketiga itu adalah memindahkan biaya dari departemen sebelumnya ke departemen berikutnya atau gudang produk jadi. Keempat, membebankan biaya ke produk dalam proses yang terdapat pada setiap departemen. Jadi di dalam penentuan biaya proses ini nanti ada biaya proses satu departemen, 2 departemen, ada penentuan biaya proses satu departemen tanpa persediaan awal dan akhir. Nah, seperti itu nanti ya. Mungkin itu langsung akan kita bahas di latihan soal saja. Kemudian untuk unit ekuivalen, jadi ada 2 metode aliran biaya yang mengkalkulasi biaya produksi produk dalam proses dengan perhitungan unit ekuivalen produksi yang berbeda. Jadi nanti di dalam pembuatan akuntansi biaya proses itu yang membedakan adalah pada unit ekuivalennya. Kalau di biaya rata-rata tertimbang sama biaya first in first out. Kalau yang aliran biaya rata-rata tertimbang itu rumus unit ekuivalen produksinya adalah produk selesai itu berapa ditambah dengan produk dalam produk dalam persediaan akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Karena kalau di dalam proses persediaan akhir ini ada prosentase penyelesaian seperti itu ya. Kalau untuk unit ekuivalennya. Nah, kemudian kalau yang first in first out itu rumus unit ekuivalen produksinya adalah
produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian dikurangi dengan produk dalam persediaan awal dikalikan dengan tingkat penyesuaian. Jadi ada produk selesai itu ditambah dengan persediaan akhir kali penyesuaiannya berapa, dikurangi dengan persediaan awal dikalikan tingkat penyelesaiannya berapa, karena first in first out ya. Oke, nanti ada cara di dalam menghitung unit ekuivalen itu ada dua cara sebenarnya. Nanti langsung kita aplikasikan di latihan soal saja. Nah, ini ada contoh satu, misalkan di sini ada persediaan awal sekian, produk masuk proses sekian, selesai ditransfer sekian, persediaan akhir PDP sekian. Nah, dari contoh ini sebenarnya teman-teman bisa langsung menentukan berapa unit ekuivalennya, seperti itu ya. Nah, kalau unit ekuivalen untuk rata-rata tertimbang, tadi rumusnya adalah produk selesainya berapa, ada 19.000 unit ya di contoh soal ini. Kemudian PDP akhirnya ada 100% bahan baku selesai, 70% biaya konversi. Kalau biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Kalau bahan baku otomatis 100% bahan baku ya. Nah, kemudian tinggal masukkan aja produk selesainya 19.000, produk dalam proses akhirnya adalah 100% untuk bahan baku, berarti 600 produk itu selesai, dikalikan 100%, 600 unit, maka unit ekuivalen untuk bahan baku adalah 19.600. Sedangkan untuk tenaga kerja sama overhead, karena tingkat penyelesaiannya adalah 70%, maka biaya konversinya atau unit ekuivalen produksinya itu totalnya adalah 19.000 produk selesai ditambah dengan 420 unit. Nah, unit ekuivalennya jumlahnya akan berbeda tergantung dengan prosentase penyelesaian seperti itu. Kemudian kalau yang Vivo ini caranya jadi PDP akhir dihitung dulu kemudian dikurangi dengan produk dalam persediaan awal. Bahan baku sama overhead berbeda karena prosentase penyelesaiannya juga berbeda. Nah, untuk laporan biaya produksi yang perlu teman-teman pahami di dalam membuat laporan biaya produksi itu ada 3. Yang pertama adalah schedule kuantitas, yaitu tentang produk masuk berapa, selesai berapa, itu adalah schedule kuantitas. Yang kedua adalah biaya dibebankan. Biaya dibebankan ini yang sudah dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Nah, biasanya di dalam soal itu yang diketahui adalah kuantitas sama biaya yang dibebankan. Pertanggungjawaban biaya ini teman-teman menghitung sendiri di dalam laporan biaya produksi. Ini schedule kuantitas lebih memuat informasi produk dalam proses awal, produk masuk proses pada periode bersangkutan, produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang. Kemudian kalau biaya dibebankan, memuat informasi biaya yang dibebankan dari departemen sebelumnya. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya, memuat informasi biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Saya rasa itu yang kira-kira bisa saya tambahkan. Mungkin nanti kita langsung pembahasan latihan soal bisa menggunakan media yang lain ya, karena perlu pemahaman lebih lanjut terkait penghitungan biaya di dalam berdasarkan proses ini. Oke, sekian materi dari saya, penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.